Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran hari ini adalah bab himpunan. Ya, kita sudah masuk di bab 2. Apa yang harus kalian kuasai di sini? Ya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Yang kedua, menyebutkan anggota dan bukan anggota suatu himpunan. Ini yang harus kalian kuasai. Nah, selanjutnya coba perhatikan peta konsep berikut. Ini adalah materi di dalam bab himpunan ini. Ada konsep himpunan, relasi himpunan, dan operasi himpunan. Untuk mengawali pokok bahasan dari ketiga subbab ini, kita mulai saja dari konsep himpunan. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar sebuah pasar. Kalian sudah pernah datang ke pasar, bukan ya? Di sana ada orang berjualan sayur mayur, ada orang berjualan buah-buahan, ya. Kemudian berjualan bahan-bahan pokok, sembako, ya. Semua itu dapat kita temui di dalam pasar, ya, pasar pasar tradisional. Nah, tentu kalian dapat menyebutkan apa saja yang termasuk di dalam sayur mayur, kemudian apa saja yang termasuk di dalam buah-buahan, kemudian sembako itu apa saja. Semua itu dapat kita kelompokkan dalam suatu kelompok tersendiri, ya, kelompok sayur mayur apa saja, kelompok buah-buahan apa saja, seperti itu. Dalam istilah matematika, kelompok tersebut disebut dengan himpunan. Selain itu, mungkin kita bisa mengamati tentang suku di Indonesia, ya. Suku di Indonesia banyak sekali, ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Melayu, ya, Dayak, dan sebagainya. Itu juga dapat kita kelompokkan dalam suatu kelompok yang disebut dengan kelompok suku-suku di Indonesia. Kelompok-kelompok itu tadi ada sayur mayur, kelompok buah-buahan, kelompok suku, itu bersifat jelas. Jadi ketika kita diminta untuk menyebutkan, di situ kita sudah jelas apa maksudnya. Yang jelas seperti itu disebut dengan himpunan. Tetapi ada juga kelompok-kelompok yang tidak bisa kita katakan sebagai himpunan karena kurang jelas dalam maksud dari kelompok apa itu. Coba perhatikan kelompok-kelompok berikut ini. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh kelompok atau kumpulan, ya. Jadi kelompok itu bisa juga kita sebut kumpulan. Seperti yang saya katakan tadi, tidak semua kelompok atau tidak semua kumpulan itu dapat kita sebut sebagai himpunan. Contohnya berikut ini. Untuk yang termasuk di dalam himpunan, coba perhatikan di sini ada kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Ini sudah jelas bahwa siswa tersebut lahir di bulan Agustus. Tinggal kita tanyai saja kalau perlu dengan akte kelahiran, ya. Itu sudah dapat kita jawab nanti siapa yang lahir pada bulan Agustus. Nah, ini termasuk kumpulan yang jelas. Nah, kemudian kumpulan siswa laki-laki. Kumpulan siswa laki-laki juga termasuk himpunan karena sudah jelas mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Ya, walaupun mungkin anggotanya banyak, nah maka ini nanti kita sebut sebagai himpunan tak terhingga, ya. Nah, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Kalian bisa menyebutkan, bukan, ya? Ada melon, ada manggis, ada apa lagi? Markisa dan sebagainya. Kemudian kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Nah, ini sudah jelas juga. Ada Surabaya, ada Semarang, dan lain-lain, ya. Kumpulan binatang yang berkaki 2. Ini pun juga sudah jelas. Kita tinggal hitung kakinya saja, seperti ayam, bebek, ya. Yang keenam, kumpulan negara di Asia Tenggara. Ada Indonesia, ada Malaysia, nah, sudah jelas, ya. Ini. Terus yang sebelah kanan ini, yang bukan termasuk himpunan.
Contohnya di sini, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Nah, besar bagaimana maksudnya? Ya, kita tidak bisa menentukan mana yang besar, mana yang kecil. Karena katanya yang besar, dia cukup besar, tapi yang lebih besar lagi bilang dia masih kecil. Nah, seperti itu. Kumpulan orang kaya di Indonesia. Nah, ini ukurannya apa? Kaya apa? Ya, katanya orang yang tidak punya rumah, yang punya rumah sudah kaya. Katanya orang yang punya mobil 5 dan punya rumah, orang yang punya rumah tok ya saja itu belum cukup kaya. Jadi di sini ukurannya belum jelas ya. Kemudian yang ketiga, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Ukuran pandai di sini apa? Pandai apa? Pandai berbicara, pandai dalam akademis, pandai olahraga atau apa? Nah, jadi di sini juga tidak jelas. Kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Ini pun juga masuk dalam kategori kumpulan yang bukan himpunan. Karena di sini yang dimaksud tinggi, gunung punya ketinggian ya, semuanya punya ketinggian. Tingginya yang berapa? Baru kalau dikatakan gunung tertinggi itu sudah jelas dari tinggi maksimalnya itu berapa, yaitu yang tertinggi. Tapi kalau hanya tinggi, nah ini tidak jelas tingginya berapa gitu. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Masing-masing siswa memiliki pelajaran yang disenangi sendiri-sendiri. Ya, kalau disebut matematika misalnya, tidak semua anak senang matematika, ada yang senang, ada yang tidak gitu ya. Bahasa Indonesia juga seperti itu. Jadi di sini tidak bisa dikatakan sebagai himpunan karena kurang jelas itu sendiri. Kumpulan makanan yang lezat. Ada orang yang suka sate, ada orang yang tidak suka sate. Ada orang yang suka bakso, banyak orang yang tidak suka bakso. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah ya, mana-mana kumpulan yang sudah jelas adanya dan semua orang setuju ya, di situ termasuk himpunan. Tetapi kalau dia bersifat relatif atau relatif itu tidak semua orang berpikir sama ya. Ada yang mengatakan ini begini, ada yang mengatakan begitu. Nah, itu kita katakan tidak jelas atau berarti tidak termasuk dalam kelompok himpunan. Nah, kalau kita amati di sini, ternyata yang bukan himpunan itu selalu disertai ya dengan kata ini. Coba perhatikan, ada besar, kaya, pandai, tinggi, terus senang, lezat. Nah, kalian ingat ini kata termasuk kata apa? Ya, ini adalah termasuk kata sifat ya. Jadi kata sifat di sini merupakan ciri-ciri suatu kumpulan itu bukan himpunan. Ya, kecuali apabila kata sifat ini ada kata penjelasannya. Misalkan saya beri contoh untuk yang keempat. Kumpulan gunung yang tingginya ya, ditambah yang tingginya 3000 meter. Nah, seperti itu. Bisa kita sebutkan dari data yang ada, mana-mana yang 3000 meter atau di atas 3000 meter begitu di Indonesia. Nah, kalau ada keterangannya seperti ini, maka ini masih bisa kita sebut sebagai kelompok himpunan. Tetapi kalau hanya tinggi, hanya senang, lezat, besar gitu, maka ini tidak termasuk dalam kelompok himpunan. Nah, untuk tugas bagi kalian ya, coba kalian tulis 3 contoh kumpulan yang termasuk himpunan dan 3 contoh kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Berikan alasan masing-masing ya. Kalian kerjakan di buku tugas. Coba kita amati permasalahan berikut ini. Yang pertama, himpunan sayur-sayuran, anggotanya kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah. Nah, untuk menyatakan anggota dari suatu himpunan, kita bisa menggunakan simbol
anggota ya, simbol anggota. Nah, simbolnya anggota himpunan ini adalah lambangnya seperti ini. Nah, seperti huruf E tetapi melengkung ya. Ada anggota, ada bukan anggota. Nah, kalau bukan anggota ya, simbolnya sama, awalnya seperti ini ya. Tapi kita beri tanda slash gitu. Nah, itu dikatakan bukan anggota. Nah, seperti contoh yang nomor 1. Bagaimana cara menuliskan simbol ini ya? Saya beri contoh. Untuk buncis. Nah, buncis adalah anggota dari himpunan sayur-sayuran. Bisa kita tulis begini, buncis anggota dari himpunan sayur-sayuran. Nah, begitu. Kemudian kalau apel. Apakah apel merupakan anggota dari himpunan sayur-sayuran? Tidak. Jadi kita tulis begini. Apel bukan anggota dari himpunan sayur-sayuran. Nah, seperti itu. Ya, cara menerapkan lambang ini. Nah, tentu kalian juga harus mencoba untuk yang nomor 2, 3, dan 4 ini. Silakan dicoba di rumah ya. Nah, anak-anak, untuk tugas berikutnya tadi sudah saya sampaikan ya, tugas yang pertama. Untuk tugas yang kedua, nomor 2 ya. Ini bisa kalian kerjakan nomor 2 dan ini nomor 3. Jadi, untuk pertemuan kali ini ada 3 tugas ya. Yang pertama tadi kalian diminta untuk memberikan contoh mana yang himpunan, mana kumpulan yang bukan himpunan. Yang kedua, kalian diminta ini hanya mengatakan mana yang termasuk himpunan. Kalian bisa tulis himpunan atau bukan himpunan begitu ya. Yang ketiga, hanya menuliskan apakah ini benar pernyataan ini ya, seperti itu, atau salah gitu. Kalau benar tulis benar, kalau salah kalian tulis salah. Nah, baiklah anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah keilmuan kalian ya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.